Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramudia Setananta. Nama saya Muhammad Fajaristan Mujahid. Nama saya Aditya Eka Putra Pratama. Nama saya Zulfan Nurul Ihsan. Nama saya Apriyadi Akbar Arzi. Pengolahan data atau ukuran tendensi sentral merupakan pengukuran aritmatika yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Dengan secara singkat, tendensi sentral itu mencari suatu nilai yang dapat mewakili data atau sampel. Ada beberapa macam ukuran tendensi sentral, yaitu rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama ada rata-rata atau mean. Mean ini paling sering digunakan karena hampir setiap kegiatan penelitian ilmiah selalu menggunakan mean. Mean dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Adapun rumus mean tunggal sebagai berikut. X bar sama dengan sigma X per N, di mana X bar adalah mean, sigma X adalah jumlah nilai keseluruhan, dan N adalah banyaknya data. Untuk data berkelompok menggunakan rumus yang berbeda, yaitu X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI, di mana X bar adalah nilai rata-rata, sigma FI XI adalah jumlah keseluruhan dari frekuensi dikali nilai tengah, dan sigma FI adalah jumlah frekuensi. Selanjutnya ada nilai tengah atau median. Nilai tengah atau median adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50% dengan syarat data yang terkecil hingga terbesar itu harus urut. Fungsi median adalah untuk mengukur pemusatan darat yang merupakan lokasi tengah dari sekelompok angka dalam distribusi statistik. Nilai tengah atau median. Secara matematis, median dilambangkan dengan mean. Median memiliki dua rumus yang berbeda, tergantung pada datanya. Jika data tersebut genap, median dapat dicari dengan rumus Mi sama dengan X N plus 1 dibagi 2. Jika data tersebut ganjil, median dapat dicari dengan rumus Mi sama dengan setengah kali X N per 2 plus X N per 2 plus 1. Median data kelompok. Pada data tunggal mencari median cukup mudah, hanya jangan mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian median bisa langsung diketahui dari nilai tengah. Namun, pencarian median dalam data kelompok berbeda, karena data yang disajikan berupa kelas interval. Berikut rumus mencari median dalam data kelompok. Rumusnya adalah Mi sama dengan tepi bawah kelas median plus jumlah data per 2 dikurang jumlah frekuensi sebelum frekuensi median dibagi frekuensi median dikali panjang interval median. Lalu ada modus. Modus dalam ilmu statistika adalah nilai yang paling banyak muncul. Modus seringkali dihitung bersama mean dan median. Modus adalah data yang mempunyai frekuensi terbesar. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Perhitungan modus dapat diterapkan pada data numerik maupun data kategoris. Modus digunakan untuk ukuran pemusatan data seperti halnya dengan median, dengan mean dan median. Modus adalah informasi penting dalam suatu variabel atau populasi. Menentukan modus dalam data tunggal tidak perlu menggunakan rumus apapun. Kita hanya perlu mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Seperti contoh di bawah berikut ini. Diketahui kelompok data mempunyai nilai 8, 8, 7, 5, 9, 8, 6, 6, 6, 7, 9, 9, 7, 9769. Lalu tentukan modusnya. Pertama, yaitu kita mengurutkan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga dapat ditemukan modusnya yaitu angka 9 dengan angka kemunculan terbanyak yaitu 5 kali.
Modus data berkelompok. Modus data berkelompok bisa ditentukan berdasarkan nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Namun, nilai yang dihasilkan dari nilai tengah kelas interval ini adalah nilai yang kasar. Nilai modus yang lebih halus bisa diperoleh dengan menggunakan rumus di bawah ini. Modus data berkelompok sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya dibagi frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya ditambah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya dikali panjang kelas. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama besar. Dalam dunia statistik, yang dimaksud dengan kuartil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4 n. Terdapat 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1, lalu kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Ketiga kuartil inilah yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang diselidiki menjadi 4 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/4. Pertama-tama, untuk mencari kuartil data tunggal atau data yang tidak berkelompok, kita perlu mengetahui rumus untuk mencari posisi kuartilnya terlebih dahulu, yaitu ada kuartil pertama atau Q1, kemudian ada kuartil kedua atau Q2, dan terakhir ada kuartil ketiga atau Q3. Pertama, untuk mencari kuartil bawah atau Q1, kita bisa menggunakan rumus 1/4 dikali N+1, di mana N+1 tersebut harus kita selesaikan terlebih dahulu, sebelum dikalikan dengan 1/4. Selanjutnya, ada rumus untuk mencari kuartil tengah atau Q2, yaitu setengah dikali N+1. Dan yang terakhir ada rumus untuk mencari kuartil atas atau Q3, yaitu ada 3/4 dikali N+1. Data kelompok adalah data yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok pengukuran atau kategori yang sama dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel ataupun histogram. Untuk mencari kuartil data kelompok, kita perlu mengetahui rumus kuartil data kelompok ini. Nah, untuk mencari kuartil ke I atau kuartil yang ingin kita cari, kita memerlukan batas bawah kelas kuartil ke I, kemudian ditambah dengan 1/4 dari banyaknya data. Lalu, 1/4 dari banyaknya data kita kurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Nah, setelah dikurangi, kita bagi dengan frekuensi kelas kuartil ke I, dan terakhir dikalikan dengan panjang kelas. Kemudian ada desil. Desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing memiliki nilai sebesar 1/10n. Jadi, kita akan menjumpai 9 buah titik desil, di mana ke-9 buah titik desil itu akan membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian yang sama besar. Kegunaan desil adalah untuk menggolong-golongkan suatu distribusi data ke dalam 10 bagian yang sama besar. Kemudian, menempatkan subjek-subjek penelitian ke dalam 10 golongan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memberikan rumus untuk mencari desil. Karena desil membagi data menjadi 10 bagian, maka biasanya dasar perhitungan desil memakai angka persepuluhan. Untuk mendapatkan nilai desil, kita dapat memakai rumus seperti berikut, yaitu untuk mencari desil, kita membutuhkan bilangan bulat kurang dari 10 yang akan dikalikan dengan N+1 dibagi dengan 10. Selanjutnya ada desil data berkelompok. Untuk mencari desil, kita membutuhkan tepi bawah kelas desil,
kemudian ditambah dengan panjang kelas interval, dikalikan dengan bilangan bulat yang kurang dari 10, kemudian dikalikan lagi dengan banyaknya data, dibagi 10, dikurang dengan frekuensi, dibagi dengan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Selanjutnya ada presentil. Presentil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 100 bagian yang sama besar. Karena itu, presentil sering disebut ukuran perseratusan. Kemudian presentil yang biasa dilambangkan dengan P adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Karena itu presentil sering disebut dengan ukuran perseratusan. Titik yang membagi distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar itu ialah titik-titik P1, P2, P3, P4, dan seterusnya sampai dengan P99. Persentil sebenarnya diambil dari kata persen per 100, yaitu per 100, sehingga pengertian dari persentil ialah pembagian data terurut di 100 buah bagian yang sama banyak. Dari 100 bagian yang sama banyak tersebut dibagi oleh 99 nilai persentil. Rumus P1 sama data ke kurang I dikali N plus 1 dibagi 100, dan keterangan I itu ialah bilangan bulat kurang dari 100 dan N adalah banyaknya data. Persentil data kelompok. Rumus persentil data kelompok bergolong dipakai merumuskan nilai persentil pada suatu data kelompok. Berikut adalah rumus persentil data kelompok, yaitu P1 sama dengan TB dikurang I per 100 dikali N dikurang VK dibagi FI dikali P, dan keterangan I bilangan bulat dikurang dari 100. TB adalah tepi bawah kelas persentil, N adalah jumlah frekuensi, Fx adalah jumlah frekuensi dalam kelas persentil, Fi adalah frekuensi kelas persentil, dan P adalah panjang kelas interval. Hubungan antara rata-rata hitung yaitu bisa disebut dengan mean, median, atau bisa dengan nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Rata-rata yaitu mean, median, dan modus adalah nilai yang digunakan untuk mewakili seperangkat data. Ketiga nilai tersebut sering juga disebut ukuran keserandungan. Terdapat terpusat measure of central tendencies, sebab kecenderungan dari nilai tersebut memusat pada bagian tengah suatu perangkat data. Pada analisis data biasanya fokus perhatian tidak terletak pada keseluruhan data, tetapi terletak hanya di mana data tersebut memusat. Oleh karena itu, nilai-nilai rata-rata, median, dan modus sering digunakan untuk mewakili seperangkat data dalam analisis statistik. Hubungan antara rata-rata hitung mean, median, dan modus, yaitu yang pertama adalah pada suatu distribusi frekuensi, hubungan antara rata-rata, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata mean, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan membentuk simetris, yaitu dan kanan dan kiri sama rata. Yang kedua, jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah matching kanan atau matching positif. Kenapa? Karena biasanya di dalam garis bilangan positif ditaruh di sebelah kanan. Yang ketiga, jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah matching kiri atau kematchingan negatif, karena dalam garis bilangan negatif ditaruh di sebelah kiri. Yang keempat, jika kurva distribusi frekuensi tidak simetris, yaitu dia matching kiri atau kanan, maka biasanya akan berlaku hubungan antara rata-rata, median, dan modus sebagai berikut, yaitu rata-rata dikurang modus sama dengan 3 dikali rata-rata dikurang median. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang contoh soal. Soalnya seperti ini, pengurus pencaksilat tingkat kota mengadakan turnamen pencaksilat tingkat SMA sederajat. Turnamen tersebut berjenis tarung dan dikelompokkan berdasarkan berat badan.
Turnamen tersebut diikuti berbagai kontingen dari 5 kecamatan. Berikut adalah data berat badan peserta turnamen dari 5 kecamatan. Dan datanya seperti ini. Kemudian kita lihat soalnya. Hitunglah nilai mean, median, dan modus dari data tersebut. Jawabannya seperti ini. Nah, karena ada 5 kecamatan, maka kita hitung satu persatu. Lalu data tersebut diubah menjadi data kelompok seperti ini. Kemudian kita hitung lagi nilai mean, median, dan modus dari data tersebut. Untuk nilai mean itu kita memerlukan 2 kolom tambahan, yaitu XI dan FI-XI. XI adalah titik tengah dari suatu kelas, sedangkan FI-XI adalah perkalian antara frekuensi kelas dengan titik tengah kelas, yang mana titik tengah kelas itu didapatkan dari menjumlahkan titik batas atas kelas tersebut ditambah dengan titik batas bawah kelas tersebut, kemudian dibagi 2. Setelah dihitung hasilnya seperti itu, kemudian kita masuk ke rumus rata-rata dari data kelompok, yaitu sigma FI-XI per sigma FI, di mana sigma FI-XI adalah penjumlahan total seluruh perkalian dari frekuensi dengan nilai tengah. Untuk data ini hasilnya 3635 dibagi dengan 60 total frekuensi, sehingga didapat hasil 60,58. Kemudian untuk nilai median, kita harus menentukan lokasi median, yaitu berada di tengah. Karena jumlah datanya 60, maka 60 dibagi 2, sehingga nilai median berada di data 30. Untuk data ke-30 berada di kelas 61 sampai 65, sehingga kita masuk ke rumusnya. Nilai median dari data kelompok adalah titik batas bawah kelas median ditambah dengan hasil dari N per 2 min F per F kali C, yang mana N per 2, N-nya ini adalah jumlah total data dibagi 2, kemudian F ini merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kelas median di sini berada di 61 sampai 65, sehingga frekuensi sebelum kelas median totalnya adalah penjumlahan dari 7 ditambah 11 ditambah 10. Kemudian F ini adalah frekuensi kelas median dikali 5, yaitu rentang kelas, sehingga didapatkan 60,5 ditambah 0,7, hasilnya 61,2. Untuk modus, pertama kita harus tentukan kelas modusnya, yaitu kelas dengan frekuensi terbanyak. Kelas dengan frekuensi terbanyak yaitu berada di kelas 61 sampai 65 dengan frekuensi 14. Kemudian kita masuk ke rumusnya, yaitu modus sama dengan titik batas bawah ditambah D1. D1 ini selisih dari kelas modus dikurang dengan kelas sebelumnya, yang mana kelas modus adalah 14, kelas sebelum modus adalah 10, sehingga pengurangannya adalah 10 per DI plus D1 plus D2. D2 ini adalah selisih antara kelas modus, selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, yaitu 14 dikurang 2 sama dengan 2, dan K adalah panjang kelas, sehingga didapatkan hasil 60,5 ditambah 3,3, sehingga hasilnya 63,8. Terima kasih. Sekian Dari Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.